Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat para pejuang P3K Perawat tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi medikal bedah di part 2-nya, dan jika yang belum menonton di part 1 silahkan tonton di pojok kanan atas. Oke, kita langsung ke pembahasan soal pertama. Seorang laki-laki berumur 51 tahun dirawat di ruang ICU dalam kondisi tidak sadar selama 3 hari. Hasil pengkajian kekuatan otot itu di level 2, ketergantungan penuh. Apa intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Observasi TTP tiap 2 jam. B. Monitor kulit klien. C. Mobilisasi tiap 2 jam. D. Melakukan mesej. E. Melatih ROM pasif. Jawabannya adalah A. Perawat ini memerlukan waktu 5-6 jam per 24 jam. Kriteria klien pada klasifikasi ini adalah klien harus dibantu tentang segala sesuatunya. Salah satu yang paling penting adalah observasi tanda vital setiap 2 jam. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Perempuan berumur 55 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan lutut dan siku bengkak dan kemerahan. Saat pengkajian, lutut terasa nyeri bila digerakkan. Wajah meringis, skala nyeri 3. Pasien dibantu keluarga berpakaian. Tekanan darah 140/90. Frekuensi nadi 84 kali per menit. Frekuensi pernapasan 18 kali. Hasil laboratorium asam urat 12. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Gangguan mobilitas fisik. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan ADL. D. Risiko cedera. E. Nyeri akut. Jawabannya adalah A. Masalah keperawatan utama yang muncul dari gejala yang dialami klien adalah gangguan mobilitas fisik, di mana klien mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang disebabkan oleh penyakit yang dialami pada persendian klien. Nyeri klien sebenarnya juga menjadi masalah, namun dalam kasus ini nyeri hanya berskala ringan, yaitu di kisaran 3. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berumur 38 tahun dirawat dengan efusi pleura. Pasien mengeluh sesak napas, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, dan kelelahan. Tekanan darah 170/110. Nadi 120 kali per menit. Napas 28 kali per menit. Produksi urin 20 ml per jam. Apa diagnosa keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Anoreksia. B. Intoleransi aktivitas. C. Pola napas tidak efektif. D. Gangguan eliminasi urin. E. Kelebihan volume cairan tubuh. Jawabannya adalah C. Diagnosa keperawatan utama dapat ditentukan berdasarkan prinsip ABC, airway, breathing, circulation. Sehingga diagnosa utama yang paling tepat adalah pola napas tidak efektif. Hal ini didukung dengan adanya data yang menunjukkan klien sesak napas pernapasan 28 kali per menit. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berumur 44 tahun dirawat di ruang interna dengan TB aktif dengan keluhan sesak dan kelelahan. Hasil pengkajian fisik, pernapasan 24 kali per menit. Ronki pada kiri dan kanan paru. Produksi sputum meningkat, nafsu makan menurun. IMT 16, pasien tampak pucat. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. B.
bersihan jalan napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Pola napas tidak efektif. E. Intoleransi aktivitas. Jawabannya adalah B. Saat terjadi batuk disertai produksi sputum yang meningkat, ini merupakan data yang cukup untuk menegakkan masalah keperawatan bahwa bersihan jalan napas klien mengalami gangguan. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berumur 30 tahun dirawat di ruang bedah dengan kombustio. Dari hasil pengkajian fisik diperoleh data luka bakar pada ekstremitas bawah, nyeri pada area luka bakar, tekanan darah 90/50, frekuensi nadi 96 per menit, frekuensi napas 34 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada intervensi keperawatan yang paling tepat untuk pasien tersebut: A. Monitor frekuensi napas dan nadi. B. Monitor intake dan output cairan. C. Monitor keadaan umum. D. Monitor tekanan darah. E. Merawat luka. Jawabannya adalah B. Klien mengalami luka bakar akan disertai dengan resiko dehidrasi apabila intake dan output cairannya tidak seimbang. Dalam observasi intake dan output cairan, yang dilakukan adalah menghitung luas luka bakar terlebih dahulu, kemudian menghitung kebutuhan cairan berdasarkan luas dan derajat luka bakar. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Seorang perempuan berumur 25 tahun dirawat di ruang interna, mengeluh batuk, berlendir, nafsu makan berkurang, dan merasa lemas. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 72 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik didapatkan data wajah pucat, terdengar suara ronki pada paru. Apakah tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat? A. Melakukan teknik vibrasi. B. Mengajarkan teknik napas dalam. C. Mengajarkan teknik batuk efektif. D. Mengajarkan pasien minum air hangat. E. Mengajarkan makan sedikit tapi sering. Jawabannya adalah C. Klien dengan batuk berlendir selain diberikan terapi obat juga dapat ditangani dengan cara mengajarkan teknik batuk efektif. Jika teknik ini belum bisa mengatasi keluhan klien, dianjurkan klien untuk meminum air hangat. Jadi yang lebih utama adalah mengajarkan teknik batuk efektif terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan dengan minum air hangat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, sampai di situ pembahasannya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan semoga yang sudah menonton video ini bisa dapat pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal untuk lulus P3K tahun 2022. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.